Singapura, sebuah negara pulau kecil yang seringkali menduduki peringkat 5 besar negara paling bersih dari korupsi di seluruh dunia. Sebuah pencapaian luar biasa yang seringkali membuat kita bertanya, apa rahasianya? Keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang sangat sistematis, keras, dan diterapkan tanpa pandang bulu, yang dimulai sejak era pendiri bangsa, Lee Kuan Yew. Mari kita bongkar 5 rahasia utama mengapa Singapura berhasil memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya. Rahasia pertama adalah yang paling fundamental, kemauan politik yang kuat, atau political will. Sejak kemerdekaan tahun 1965, pemerintah Singapura menetapkan standar tunggal nol toleransi terhadap korupsi. Ini adalah janji yang ditepati. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa kuat koneksi Anda, jika Anda terlibat korupsi, Anda akan diproses secara hukum. Komitmen tanpa kompromi ini menciptakan budaya ketakutan terhadap hukum, bukan terhadap penguasa. Ini menetapkan nada bahwa integritas adalah prasyarat untuk memimpin. Rahasia kedua mungkin yang paling kontroversial, tetapi sangat efektif. Gaji pejabat yang sangat tinggi. Singapura berpegang pada filosofi unik. Untuk mencegah godaan, Anda harus menghilangkan kebutuhan untuk serakah. Para pejabat publik, menteri, bahkan Perdana Menteri di Singapura menerima gaji tertinggi di dunia. Tujuannya ganda. Pertama, untuk menarik talenta terbaik dari sektor swasta ke dalam pemerintahan, memastikan negara dikelola oleh orang-orang paling kompeten. Kedua, dan ini yang paling penting, gaji yang tinggi dan kompetitif ini menghilangkan alasan bagi mereka untuk mencari uang sampingan atau suap. Bayangkan, mengapa Anda mempertaruhkan karir dan reputasi yang menjamin gaji jutaan dolar hanya demi uang suap yang relatif kecil? Rahasia ketiga adalah lembaga yang ditakuti. CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB bukanlah sekadar lembaga anti korupsi. Ia adalah mesin yang didesain untuk independen dan memiliki wewenang luas. Secara struktural, CPIB bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Bahkan, jika Perdana Menteri sendiri yang diselidiki, mereka bisa melapor langsung kepada Presiden untuk memastikan tidak ada intervensi politik. Wewenang mereka mencakup investigasi mendalam, penangkapan dan pemeriksaan rekening bank siapapun yang dicurigai, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Kekuatan CPIB ini didukung oleh rahasia keempat, undang-undang yang galak, yang dikenal sebagai Prevention of Corruption Act atau POCA. Hukum di Singapura sangat berat. Fitur paling mematikan dari POCA adalah konsep beban pembuktian terbalik. Jika seorang pejabat ditemukan memiliki kekayaan yang secara signifikan tidak sesuai dengan pendapatan resminya, ia secara otomatis dianggap bersalah melakukan korupsi, kecuali ia dapat membuktikan secara sah asal-usulah setiap sen kekayaan tersebut. Selain hukuman penjara, pelaku korupsi wajib mengembalikan seluruh uang suap yang diterima. Jika gagal, hukuman penjara akan diperpanjang. Hukum ini memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan korupsi benar-benar dilucuti. Rahasia kelima adalah pencegahan melalui desain, birokrasi yang efisien dan digital. Singapura memahami bahwa peluang suap sering muncul dari birokrasi yang rumit dan interaksi tatap muka yang berkepanjangan. Dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan melakukan digitalisasi besar-besaran, mereka meminimalkan peluang uang pelicin. Aturan dibuat sangat jelas dan transparan. Tidak ada ruang bagi petugas untuk melakukan diskresi atau penafsiran aturan yang menguntungkan diri sendiri, yang merupakan celah favorit para koruptor. Kesimpulannya,
Keberhasilan Singapura melawan korupsi adalah resep yang terdiri dari 4 pilar yang saling menguatkan. Hukum yang keras dan tegas, gaji yang sangat kompetitif bagi pejabat, lembaga yang independen dan berwibawa seperti CPIB, serta prosedur birokrasi yang transparan dan efisien. Di Singapura, korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Inilah mengapa sanksi sosial dan hukumnya mematikan karier seseorang secara total. Kombinasi antara insentif yang tinggi dan risiko hukuman yang mematikan inilah yang menjaga Singapura tetap bersih.